Hey guys, welcome to Nia Sira Study. Wow. Oke, kali ini Nia Sira mau bawain story apa? Kali ini aku mau bawain story tentang sejarah Nvidia. Kalian tahu sejarah Nvidia itu adalah produsen kartu grafis yang berawal dari nongkrong sambil ngopi. Anda main game di komputer atau dengan ngobrol dengan kecerdasan buatan ChatGPT? Kalau ya, berarti kemungkinan Anda secara langsung atau tidak langsung menggunakan produk dari Nvidia, ya kan? Nah, kendati demikian, mungkin tidak se-familiar Apple, Microsoft, Google, dan perusahaan-perusahaan Silicon Valley lainnya nih guys ya. Nvidia banyak berada di belakang aneka teknologi yang populer saat ini. Ya, masa sih? Iya dong, pola grafis ya, Graphics Processing Unit atau GPU Nvidia bukan hanya dipakai untuk menjalankan game guys, kalian tahu ya, tapi juga di pusat pengolahan AI berbagai pihak. Hanya dipakai untuk menjalankan, di pusat pengolahan AI-nya ya, dia menggunakan Nvidia. Oke, pertanyaan Anda ke ChatGPT diproses dari GPU Nvidia. Ketenaran AI belakangan pun melambungkan Nvidia. Melambungkan, kenapa? Ya kan? Selaku pembuat mesinnya, sehingga harga saham perusahaan itu tumbuh pesat dalam valuasi menembus angka 1 triliun dolar AS pada Mei 2023 guys. Wow, nice. Padahal sebelum sukses di AI pun, Nvidia sudah mendominasi pasaran GPU, Graphic Processor Unit ini guys, untuk konsumen lewat produk-produk lini GeForce. Di balik keberhasilannya, Nvidia ternyata punya kisah perjalanan yang bersahaja guys. Seperti beberapa perusahaan raksasa teknologi lain, cerita Nvidia bermula dari tongkrongan beberapa sahabat nih guys ya, berawal dari ngopi berjam-jam. Nvidia didirikan oleh 3 sekawan insinyur. Kalian tahu ini 3 orang pinter nih ya, yang ingin keluar dari tempat kerjanya untuk mendirikan perusahaan baru pada awal 90-an. Mereka adalah Curtis Priem dan Chris Malachowski dari Sun Microsystems dan Jensen Huang dari LSI Logics. Ketiga pekerja teknologi di Silicon Valley ini tak bisa saling bertemu di kantor untuk membicarakan rencana mereka guys. Wah, seru ya, karena itu dipilihlah sebuah dinner restoran bergaya Amerika, itu Dennis di pinggiran jalan tol. Pertimbangannya Dennis pandang aman guys untuk nongkrong sambil berjam-jam, dan memang itulah yang mereka lakukan. Jadi 3 sekawan inilah ya guys yang ujar Malachowski guys, kami bukan pelanggan yang baik kepada Wall Street Journal. Sebagaimana dihimpun oleh Kompas Techno, kami datang memesan 10 gelas kopi nongkrongnya yang tajam. Ya kalau Nia Sierra pajam mungkin aku 20 kopi ya. Ini 10 kopi lumayan hemat ya kan, mungkin ngobrol seru. Saking lamanya nongkrong, mereka kemudian sampai diusir dari dalam restoran guys, ke bagian belakang di mana ternyata ada tongkrongan lain berupa petugas polisi yang istirahat sambil nulis laporan. Polisi kan menulis laporan nih guys, sambil berbagi tempat. Acara nongkrong dilanjutkan nih teman-teman ya. Polisi sibuk mengisi lembar tugas, sementara 3 sekawan insinyur mengotak-atik laptop dan menyesap kopi. Menyesap kopi itu nyeruput kopi ya guys. Oke. Frame, Malachowski, dan Huang beberapa kali nongkrong bareng pada tahun 1992 ya, hingga 1993 untuk membicarakan ide tersebut. Jadi setahunan ya. Sampai kemudian ada kejadian penembakan di Dennis saat mereka sedang tidak di sana. Melihat lubang-lubang terjun di restoran, para penyanyi video ini pindah tongkrongan ke rumah milik Frame yang gak ada AC-nya guys ya. Sempat jadi pelayan dan membersihkan toilet. Siapa nih? Oke, jauh sebelum ketiga engineering nongkrong ini nih guys ya, aku mau ceritain mereka itu backgroundnya apa. Nah, salah satu dari mereka adalah Jensen Huang, pernah bekerja sebagai pelayan di sana guys. Tuh, orang sederhana ya. Menurut Huang yang sekarang jadi CEO dan frontman Nvidia dengan jaket kulitnya ya,
Pengalaman tersebut mengubah dirinya yang tadinya pemalu menjadi pede. Di restoran itu Huang belajar berkomunikasi dengan orang asing yang memesan makanan hingga berkompromi ketika tegang dalam situasi yang di luar kendalinya. Jadi memang dengan kita sering ngobrol, berinteraksi dengan orang asing itu menambah vocab ya, kita menambah knowledge juga. Makanya emang nggak apa-apa juga, kita nggak boleh milih kerjaan harus yang atas, enggak, kita dari bawah dulu guys, kita mau belajar kayak gitu ya. Oke, Huang sendiri merupakan imigran dari Taiwan guys, dia lahir di negara tersebut pada 1963 dan pindah ke Amerika Serikat ketika berumur 9 tahun. Dia menempuh pendidikan sekolah asrama bakti si Kentucky yang sebenarnya merupakan kekeliruan karena keluarganya ya guys ya salah mengira tempat sebagai sekolah swasta, namun hal tersebut justru memberi Huang bekal lain karena di sana dia belajar bekerja keras. Oke, salah satu tugas harian ya sebagai siswa asrama ideal apa guys? Membersihkan semua toilet di gedung 3 lantai ya guys. Wow, keren ya. Oke. Sekarang asal nama Nvidia dan artinya sampai saat pindah tongkrongan ya. Mereka mikir-mikir nih guys, apa ya namanya? Mereka sampai nyari-nyari gitu ya namanya. Nah, akhirnya tadinya awalnya Envision ya. Akhirnya tadinya sebenarnya sebelum Nvidia itu NV. Jadi huruf depan E-nya diganti N kayak gitu ya guys. Oke, sekarang bisnis 0 miliar sebagai perusahaan yang baru dirintis ini, pihak lain masih mana Nvidia dengan skeptis ya, anggap remeh lah ya. Termasuk ibu dari Huang aja anggap remeh guys. Apa iya kamu nggak cari kerjaan aja, kata ibunya kayak gitu guys. Iya, gitu lah. Emang kita kalau melakukan sesuatu dari nol itu diremehkan guys. Aku pun seperti itu awal jadi content creator. Kayaknya aku diremehkan juga sama ya. Setiap orang pasti memandang skeptis. Itu namanya skeptis ya guys. Meremehkan. Tapi tergantung sih. Bila remehan mereka menjadikan kita lebih semangat, itu jadi hal yang baik ya. Tapi ada juga remehan itu membuat kita ya udah males gitu. Itu jangan kayak gitu kan, harus buktiin apa yang kita lakuin itu pasti bisa berhasil ya. Oke, nih ya, Nvidia misalnya hampir saja bangkrut sebelum berhasil meraih chip pengelola grafis yang akhirnya menyelamatkan perusahaan pada 1997. Kemudian dalam krisis keuangan 2008 nih guys ya, Nvidia itu ikut berdarah-darah juga guys, jadi jatuh bangun lah ya, maju naik dikit turun guys, jatuh bangun lah ya. Dia menyebut peluang macam ini sebagai pasar $0 billion AX maju pada keadaannya di awal dan potensi di kemudian hari untuk menilai besar. Salah satu contoh peluang dimaksud adalah pasaran chip pengolah grafis yang belum terdengar ketika Curtis Green, Chris, dan Jensen Huang sepakat untuk resign sama-sama mendirikan perusahaan. Mereka pada resign, yuk kita resign deh, kita bikin perusahaan baru ya. Mereka berdominasi miliki passion yang sama. Jadi kalau kita collab sama sahabat, kita harus punya mimpi yang sama ya, dan tidak ada yang namanya berkhianat di depan atau belakang ya guys ya. Karena rata-rata susah guys yang seperti itu, yang solid. Karena misalnya yang satu udah semangat, yang dua ini nih main-main gitu. Jadi yang nggak bisa juga nggak akan jadi. Jadi harus benar-benar saling sinergi ya, itu baru bisa jadi. Oke. Nah sekarang aku mau jelasin profil, aku singkat aja kalau malam ya guys ya. Profil Jensen Huang. Lahir itu 17 Februari 1963. Wow. Dia pendiri dan CEO perusahaan teknologi Nvidia, menjabat sebagai CEO dan presiden juga. Ya, perusahaan tersebut meluncur menjadi perusahaan publik pada 1999 dan mengalami lonjakan perdagangan. Wow. Tahu nggak kalian kekayaan bersihnya itu berapa? 124 miliar dollars, guys. Namun sejak itu kapitalisasi pasar perusahaan Amerika sebesar 177%, jadi 3,33 triliun US dollar. Oke, Jensen Huang, aku nonton dia ya. Dia lagi, kemarin di Indonesia kan, dia ketemu sama di sambil makan sarapan kalau nggak salah di pinggir jalan. Dia mau loh seorang CEO pinggir jalan, dia makan, ngobrol sama presenter favorit aku ya, Najwa Shihab. Aku lihat orangnya low profile guys. Kalau orang pendidikan itu beda banget guys.
orang pendidikan sama orang kurang pendidikan itu kita bisa lihat dari mana? Dari attitude ya guys. Dia low profile, murah senyum, tidak sombong ya. Nah ini kan kalau aku salut banget dia mau nongkrong di pinggir jalan, makan diliatin orang-orang kecil ya guys ya. Insya Allah sebenarnya itu jadi contoh buat kita untuk kita tidak boleh merasa, kadang kan orang kalau ngerasa baru naik dikit udah sombong ya nggak guys, udah nggak mau negor, udah nggak mau tahu orang gitu, ngerasanya dia biasa itulah seperti ya. Mudah-mudahan kita mencontoh hal-hal yang baik aja guys ya. Oke, seperti itu. Aku nggak lama-lama, aku live sebentar. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk apa? Untuk like, share, komen, dan subscribe channel Tiknya Sira. Terima kasih banyak selalu support aku kayak aku. Aku pamit undur diri. Wassalam. Bye bye.